Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Jadi, Thank you, sore Iben hari Chandra. ini, wah, si Mel. Unmute Mel, unmute Mel. Oke, jadi pada sore hari ini, sesuai dengan undangannya, kita bakalan coba sedikit melihat ya. Jadi ini tuh ada tugas dari kita. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah membantu untuk hadir. Jadi mohon diperhatikan saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Bagus Kurniawan. Saya dari tadi nungguin teman-teman dan ada beberapa teman-teman kita juga sekelompok sama saya dari kelompok 1. Boleh diperkenalkan diri dari Farhan, silakan. Ya baik, izin terima kasih Mas Robi. Mohon izin teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Farhan Hafiz ya. Di sini saya bareng dengan Mas Robi. Sebenarnya ya kita banyak ya, cuman mungkin masih belum pada join. Mungkin lanjut perkenalan nih, mungkin ada Mbak Ayu ya. Silakan Mbak Ayu. Ya boleh, silakan dikenalkan. Ini lagi di luar kayaknya. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Guys, teman-teman, kita coba mulai aja langsung. Jadi sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, mungkin teman-teman udah nggak asing lah sama yang namanya teknologi dalam kehidupan sehari-hari di era modern. Nah, di sini dari kelompok 1 kita bakalan menjelaskan dan melakukan pengenalan teknologi dalam kehidupan sehari-hari di era modern. Nah, jadi yang tadi di awal kita sudah memperkenalkan ya, kita ada 9 tim. Yang pertama saya, terus ada Muhammad Ihsan Firdaus, ada Rahmat Yasin, Agustinus Manggu, dan lain-lain semuanya. Ada 9 tim. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu nih definisi teknologi di era modern. Nah, ada 3 nih kita coba bahas. Yang pertama, apa itu teknologi? Jadi teknologi adalah segala bentuk inovasi atau alat yang diciptakan oleh manusia. Manusia ya, bukan Tuhan. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah berbagai aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu udah pasti ya. Jadi kita setiap hari itu pasti udah pastilah kita pakai teknologi gitu. Dan teknologinya tidak hanya terbatas pada perangkat elektronik, tapi mencakup berbagai aspek seperti mesin, perangkat lunak, hingga metode dan teknik yang digunakan dalam berbagai bidang. Nah, terus perkembangan teknologi dari masa ke masa itu seperti apa? Teknologi itu telah mengalami perkembangan yang sangat pesat gitu dari masa ke masa. Jadi kalau misalnya kita lihat nih dari belakang, teknologi pada awalnya itu kan sangat sederhana ya. Dia itu ya seperti alat-alat batu gitu yang digunakan oleh manusia purba. Nah, itu kan udah zaman jebot lah, itu udah lama banget gitu. Terus yang digunakan untuk berburu dan bertani. Nah, seiring berjalannya waktu, revolusi industri mengubah segalanya dengan hadirnya mesin uap yang memungkinkan produksi massal dan transportasi yang lebih efisien gitu. Lalu contoh teknologi modern itu seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah smartphone atau HP yang sekarang kita gunakan. Atau mungkin teman-teman ada yang lagi pakai laptop, ada lagi pakai HP, kayak Mas Yudi kayaknya pakai HP ini baru bangun kayaknya. Oke. Lalu yang kedua, internet. Nah, kita punya HP, kalau nggak ada internetnya buat apa gitu? Itu termasuk teknologi yang modern. Lalu yang ketiga, itu AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Buatan siapa? Buatan manusia. Nah, sebelumnya lagi nih, yang keempat itu ada IoT, atau Internet of Things, gitu. Jadi dari keempat itu adalah contoh teknologi modern. Lalu dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya di bidang nih, dampak di bidangnya apa aja nih? Di bidang komunikasi itu terdapat media sosial, email, dan aplikasi pesan. Media sosial contohnya apa aja? Ada Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter, ini banyak banget dah pokoknya sekarang. Dan juga email ya, bukan email ini ya, tapi email ini. Terus ada aplikasi pesan ya, contohnya kayak Tokopedia dan lain-lain, atau Shopee gitu ya. Mungkin teman-teman masing-masing punya pendapat tersendiri lah. Ada e-commerce yang mungkin teman-teman suka, misalnya beli di Shopee aja lah karena diskonnya banyak, jadi Shopee gitu kan. Tapi kalau saya sih lebih prefer ke Tokopedia ya, karena secara tampilan UI itu lebih menarik dan lebih user interface seperti itu. Jadi experience pun dapat itu. Lalu dampak teknologi dalam kehidupan Kalau sehari-hari. saya beli biasanya. Oh, beli siap. Oke. Kalau Farhan apa nih? Sama ya, Tokopedia juga nih jangan. Oke. Lalu untuk bidang pendidikan itu ada e-learning, yang kedua LMS atau Learning Management System, dan platform online. Nah, e-learning ini biasanya dipakai sama ya sekolah-sekolah ya. Jadi
mungkin teman-teman di sini ada yang masih sekolah dan menggunakan e-learning untuk proses pembelajarannya. Ya, gimana Yudi? Silakan, ada tanggapan? Saya masih sekolah. Wah, siap, masih sekolah. Ya, siap. Oke, lalu yang kedua ada LMS, Learning Management System. Learning Management System ini itu untuk mengelola ya, untuk mengelola dari sistem yang suatu perusahaan itu gunakan, biasanya seperti itu. Lalu yang ketiga ada di bidang kesehatan. Nah, dulu itu kan orang-orang zaman-zaman purba itu kan melakukan kesehatan biar sehat tuh ya aneh-aneh lah. Kalau sekarang udah keren nih, udah bisa pakai telemedicine, terus ada wearable teknologi atau Fitbit dan smartwatch. Jadi kalau teman-teman yang mungkin punya jam smartwatch itu udah canggih lah. Jadi udah bisa ngebaca detak jantung kita, terus udah ngebaca kalori yang keluar dari tubuh kita itu berapa, itu udah kebaca banget seperti itu. Jadi zaman sekarang tuh udah bener modern dan canggih. Jangan sampai nggak tahu nih, zaman sekarang tuh harus update gitu, up to date. Jangan sampai nggak tahu sama hal-hal atau bahasa-bahasa seperti ini. Lalu yang keempat di bidang transportasi. Apa aja? Aplikasi ride sharing, contohnya Gojek, Grab, lalu transportasi otonom. Nah, teman-teman pasti udah sering juga kan, yang mungkin kerja nih, lebih ke kerja ya. Biasanya kan berangkat kerja tuh kalau nggak punya motor naik Grab gitu ya. Dan ya ada Gojek, ada Grab gitu. Ini ada dua aplikasi yang lagi bersaing nih, gitu. Terus mungkin ada juga yang lebih murah, biasanya pakai vaksin gitu ya. Oke, nggak masalah. Oke, lanjut. Teknologi dan generasi muda Gen Z. Nah, ini ada penggunaan teknologi masa muda dan tantangan teknologi masa muda. Kalau untuk penggunaannya, generasi muda itu sangat akrab dengan teknologi yang mempermudah komunikasi, pembelajaran, dan akses informasi. Namun, penting bagi mereka untuk menggunakan teknologi secara bijak. Agar apa? Agar terhindar dari dampak negatif, seperti kecanduan gadget dan informasi palsu atau hoax ya. Jadi sehingga potensi mereka dapat berkembang optimal tuh. Dan tantangannya nih, kalau tadi penggunaannya dan ini tantangannya. Di generasi muda ini sering banget ya, apalagi di umur-umur yang 17 sampai 20 atau mungkin 25, ya itu udah jadi hal biasa lah untuk anak-anak muda ngabisin waktu berjam-jam ngebuka media sosial, contohnya kayak Instagram dan TikTok gitu kan. Jadi ini tuh yang menyebabkan kecanduan layar tuh, dan penurunan produktivitas. Itu ya pasti, ya penurunan produktivitas. Karena kita nggak tahu ya, kita tuh kalau udah lihat HP, kalau udah tidur di kasur, terus udah scroll TikTok gitu ya. Ya itu kan masuk up to date juga sih, kita cari informasi-informasi yang kita nggak tahu, tapi ya jangan terlalu lama gitu, kita harus ada batasannya gitu. Lalu karena waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar atau beraktivitas fisik jadi tersita gitu. Selain itu, kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat memicu rasa tidak percaya diri dan stres. Pasti yang cewek-cewek ya lebih sering ya kalau misalkan di media sosial tuh ngeliat-ngeliat kayak bahasanya tuh insecure lah ya, karena kayak wah mungkin secara penampilan, fisik, atau ekonomi itu udah pasti ya. Tapi ya coba gunakan sebaik-baiknya. Gunakan hal-hal yang sekiranya misalkan nih kita ngeliat di media sosial ada yang lebih sukses gitu. Dia umurnya 20 tahun tapi kok udah punya mobil gitu. Jadi motivasi kita sih seharusnya seperti itu. Lalu selanjutnya, inovasi teknologi di masa depan. Apa aja tadi udah kita sebutkan di awal, AI, lalu IoT, terus ada virtual reality, dan augmented reality dalam edukasi dan hiburan. Yang keempat, mobil listrik dan kendaraan otonom. Ini mobil listrik ini udah sering yang kita lihat ya. Banyak sekarang di Indonesia udah banyak banget mobil-mobil listrik yang berkeliaran lah di jalan raya. Contohnya kayak BYD, terus Tesla, nggak mungkin ya. Ada sih kayaknya ya. Itu udah banyak banget. Lalu etika dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, keamanan data dan privasi atau cyber security. Ini hati-hati nih teman-teman nih, karena resiko kebocoran data dan penyalahgunaan privasi itu semakin besar. Jadi jangan sampai teman-teman pakai password yang gampang. Contoh admin 123 atau ya kayak gitu-gitu lah, itu jangan sampai. Gitu. Lalu yang kedua, dampak sosial teknologi itu. Jika tadi ya hoax gitu-gitu itu ya memiliki dampak yang signifikan. Di satu sisi itu bisa memudahkan komunikasi, tapi tetap harus dilihat lah gitu. Kalau misalkan emang ini benar atau enggak ya jangan dicari tahu seperti itu. Lalu teknologi yang bertanggung jawab, penggunaan teknologi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ini berarti tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadi, tapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain gitu. Lalu tantangannya apa aja sih tantangan dalam penggunaan teknologi? Tantangannya itu yang pertama kurangnya literasi digital, yang kedua ketergantungan pada teknologi, yang ketiga keamanan data. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, keamanan data ini sangat penting ya. Jadi usahakan teman-teman tadi penggunaan password yang susah lah gitu, untuk nama, terus tanggal lahir, terus ya pakai kata-kata, pakai bahasa atau ya huruf yang agak susah gitu. Jangan aktif 123. Lalu
manfaat teknologi dalam pendidikan. Nah, yang tadi pendidikan. Yang pertama, akses informasi tak terbatas. Lalu pembelajaran daring. Yang ketiga, interaktif dan kolaborasi. Ini dalam pendidikan ya. Jadi teknologi dalam pendidikan ini mendukung pembelajaran secara daring atau e-learning yang membuat proses pembelajaran itu lebih fleksibel dan dapat dilakukan dari mana aja gitu. Jadi ya kayak gini kita kan bisa sama-sama belajar, terus kita cuma di rumah aja atau kita di kantor sambil nonton yang bermanfaat, itu termasuk teknologi dalam pendidikan gitu ya. Lalu pengaruh teknologi pada pekerjaan. Nah, kalau tadi pendidikan, ini pekerjaan. Jadi sangat signifikan nih dalam berbagai aspek. Otomisasi teknologi telah menggantikan banyak pekerjaan. Nah, itu dia. Jadi hati-hati teman-teman. Karena di Indonesia udah banyak tuh yang di tahun 2030 itu akan digantikan pekerjaan ini gini-gini. Nah, makanya teman-teman harus bisa pinter-pinter memanfaatkan teknologi yang sekiranya ini tuh bisa jangka panjang gitu. Jadi nggak bisa tergantikan oleh AI, karena kan udah pasti ya pekerjaan-pekerjaan yang mudah kayak misalnya desain grafis gitu-gitu itu udah semua tuh pakai AI seperti itu. Dan kesimpulannya, ini sebentar aja karena waktunya pengen habis nih. Udah, sebentar aja. Kesimpulannya, teknologi telah mengubah cara kita hidup dan interaksi gitu, benar. Jadi baik dalam pekerjaan, pendidikan maupun komunikasi sehari-hari. Karena perkembangan teknologi sangat cepat. Penting bagi kita untuk terus mengikuti kemajuan agar tetap relevan dan dapat memanfaatkannya secara maksimal. Namun, penggunaan teknologi harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab, mengingat dampak negatif yang bisa terjadi seperti ketergantungan, penyalahgunaan, atau ancaman terhadap privasi dan data keamanan. Aduh, jadi gitu aja sih sebenarnya. Ada ya mungkin kesimpulan seperti itu teman-teman. Kita harus bisa manfaatkan teknologi zaman sekarang, jangan disalahgunakan seperti tadi kayak misalkan ya harus pinter-pinter lah nyari-nyari media-media yang sekiranya bermanfaat untuk kita gitu. Jangan ya yang enggak lah seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman. Sekiranya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau Makasih diskusi. Mas Farhan udah menjelaskan ya. Terima Mas kasih. Robi izin. Ya, bukan teman-teman ada yang mau nanya, ini kita waktunya udah pengen habis, khawatir nanti tiba-tiba mati, hilang gitu aja. Ayo, silakan teman-teman, kira ada yang mau nanya, silakan kayak misalkan gimana? Gak apa ditanya aja, kita saling sharing. Dari saya cukup Mas Robi, bagus, udah mantap. Saya Udah jadi tahu mantap, ya. apa itu teknologi yang Ya. awalnya saya belum tahu. Jadi tahu ya. Terima kasih. Ya, teman saya di sini juga mau titip salam katanya. Oh gitu. Ya. Itu saya kira ikut loh, ternyata itu background ya. Oh iya. Oh, iya, betul. Saya kira juga asli tadi. Udah bagus Mas Robi, udah sama Mas Farhan. Iya, terima kasih banyak Mas Yudi. Sama Terima kasih Mas Yudi ya. Untuk Iya, teman iya. yang lain, gimana kira-kira ada pertanyaan lebih lanjut? Karena khawatir Zoom-nya akan habis dan kita udah selesai gitu aja, tapi nggak masalah. Ya, untuk dokumentasi udah aman ya. Jadi silakan kalau misalnya memang teman-teman ada yang mau nanya, udah kasih jempol semua nih kayak udah mantap, cukup gitu. ada. Ya kita tahu sih sekarang lagi weekend ya, makanya ya mohon maaf gitu kalau misalnya minta waktu teman-teman yang dipaksa join Zoom gitu, karena ya kan lagi gitu kan kita weekend libur kayak gini bisa sharing-sharing gitu kan, bisa cari tahu apa sih teknologi-teknologi sekarang yang lagi booming atau yang lagi viral gitu-gitu. Jadi kan yang teman-teman awal kita nggak tahu apa itu smartwatch gitu-gitu, yang teknologi sekarang itu jadi kita tahu gitu. Makanya penting banget teman-teman untuk bisa cari tahu apa itu ChatGPT, itu penting banget karena semua set yang saya buat, waduh itu sumbernya dari sana. Gitu. Waduh. Jadi Jujur ya. iya jujur ini kita buka aja karena itu salah satu contoh kita memanfaatkan dari AI gitu. Tapi nggak semua ya, nggak semua, tenang aja. Ya gitulah teman-teman intinya. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan, izin saya tutup teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk join Zoom. Dan mohon maaf ya kalau waktu teman-teman dipakai untuk ini 30 menit, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin dari Farhan ada kata-kata hari ini? Mungkin itu saja, singkat saja, tapi mungkin lebih ke artinya sih ya. Jadi teknologi itu memang penting sih untuk di era sekarang ya. Jadi ya seperti itu, singkat saja sih. Oke. Singkat saja. Ya, oke. Ubur-ubur ikan lele presentasinya udah selesai le. Weh. Udah mantap ya. Siap. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya coba Terima kasih izin sleep ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, dadah.